Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Rizky Ismail dan rekan saya Jihan Haju. Baik, kami kelompok 1 berkesempatan untuk membahas materi mengenai pengantar komunikasi kelompok. Baik, kita masuk pada pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi adalah kunci kesuksesan seseorang saat menjalin hubungan dengan siapapun, baik itu pasangan, keluarga, mitra kerja, atasan dan bawahan, dan sebagainya. Faktor pendukung sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam komunikasi. Yang pertama ada penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini ketika pihak yang terlibat dalam komunikasi mampu memahami bahasa dalam proses komunikasi satu sama lain, maka komunikasi tersebut bisa berhasil. Namun apabila terjadi kendala bahasa dari masing-masing pihak, maka bisa terjadi gangguan komunikasi. Yang kedua ada penggunaan media dalam berkomunikasi. Media dalam komunikasi juga turut menentukan keberhasilan proses komunikasi. Penggunaan media yang tepat akan mendukung terjadinya komunikasi yang efektif. Sebagai contoh, diperlukan media telepon untuk berkomunikasi dalam jarak jauh dan juga secara cepat. Ini akan membuat komunikasi lebih berhasil dibandingkan menggunakan surat lewat pos. Komunikasi mampu menjadikan seseorang belajar dari pengalamannya untuk menjadi pembicara yang ulung, menjadi anggota yang baik sehingga menjadi sebuah tim efektif ataupun menjadi penulis yang hebat. Sehingga kita bisa lihat bahwa komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antar seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang, mengenal satu sama lain dan memandang bahwa mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Nah, menurut Senjaja pada tahun 2008, komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan yang pertama dalam komunikasi kelompok kecil atau mikrogrup. Dalam situasi tertentu terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok. Nah, sebagai contoh, di mana ada kelompok belajar atau kelompok diskusi, di mana itu merupakan contoh dari kelompok kecil dari suatu kelompok pendidik. Berikut ada komunikasi kelompok besar. Sekumpulan orang yang sangat banyak dengan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyak orang yang berkumpul. Sebagai contoh, komunikasi kelompok besar ini adalah musyawarah, pemilihan presiden, serta kampanye di sebuah lapangan. Baik, lanjut pada karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui 2 hal, yaitu norma dan peran. Nah, norma di sini adalah standar-standar yang dapat diterima atas perilaku yang dianut bersama oleh anggota kelompok. Norma sosial terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama deskripsi dan perintah. Nah, norma deskriptif menentukan apa yang pada umumnya dilakukan dalam sebuah konteks, sedangkan norma perintah menentukan apa yang disetujui oleh masyarakat. Nah, norma deskriptif ini berarti kesepakatan antara sesuatu yang bersifat lebih umum. Ketika ada sebuah keadaan atau peristiwa, umumnya penyelesaiannya itu seperti apa? Sebagai contoh, pada umumnya mahasiswa itu setiap pergi ke kampus menggunakan pakaian bebas rapi, ada yang menggunakan jilbab tertutup, ada yang menggunakan rok pendek, ada pun yang menggunakan pakaian super ketat. Sementara norma perintah berarti dalam sebuah kelompok harus punya aturan khas yang mungkin saja berbeda dengan kelompok lain. Karena sesuai pengertiannya, norma perintah yaitu menentukan apa yang telah disetujui bersama antar orang-orang dalam sebuah kelompok itu. Misalnya, jika di norma deskriptif tadi menggunakan pakaian di semua kampus, pakaiannya bebas rapi. Akan tetapi lain halnya dengan kampus IAIN yang notabene kampus agama. Sehingga kesepakatan yang mereka tetapkan mengenai pakaian jelas ada perbedaan.
yaitu mahasiswa harus menggunakan pakaian yang sopan, di mana pakaian yang sopan ini wajib berjilbab, pakaian longgar, menggunakan rok, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Saya mulai penjelasannya dari tujuan komunikasi kelompok. Nah, tujuan komunikasi kelompok sendiri terbagi atas dua, yaitu tujuan yang bersifat personal dan juga tujuan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan. Nah, tujuan yang bersifat personal sendiri terbagi atas 4, yaitu hubungan sosial, penyaluran terapi, dan juga pendidikan. Hubungan sosial, di mana ketika kita seringkali terlibat dengan kelompok-kelompok kecil agar supaya kita bisa bergaul dengan orang lain. Nah, kita bisa lihat contoh ketika kita berkumpul ataupun berbincang dengan orang lain di sebuah kafe ataupun di sebuah acara pernikahan. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut itu tidak lain untuk membangun ataupun memperkuat hubungan interpersonal kita. Kemudian yang kedua ada penyaluran, di mana komunikasi kelompok kecil ini memberikan kemungkinan kepada kita untuk bisa menyalurkan perasaan kita, seperti perasaan kecewa, khawatir, cemas, ataupun keluhan-keluhan lainnya, ataupun berupa harapan-harapan ataupun keinginan kita. Nah, biasanya ketika kita bisa menyalurkan perasaan tersebut atau orang lain mengetahui perasaan kita, maka kita cenderung merasa lebih lega ataupun sedikit mengurangi rasa ketegangan kita. Kemudian yang ketiga ada terapi. Nah, ini biasanya dipakai oleh sekelompok orang yang profesional ataupun orang-orang yang terlatih untuk membantu orang-orang yang mempunyai perilaku-perilaku buruk, di mana atau perilaku-perilaku negatif, di mana orang-orang tersebut yang mempunyai kecanduan terhadap alkohol, kemudian obat-obatan terlarang, dan juga masalah-masalah lainnya. Nah, kemudian yang keempat ada pendidikan. Nah, ini adalah sebuah kelompok yang dimana secara formal ataupun informal, yang dimana mereka bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan di antara anggotanya. Tujuan utama dari orang-orang mengikuti kelompok kecil ini yaitu untuk bisa mendapatkan pengetahuan di antara mereka, di mana mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari orang-orang di dalam kelompok kecil tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan. Nah, tujuan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan sendiri itu terbagi atas dua, yaitu pembuatan keputusan dan juga pemecahan masalah. Nah, pembuatan keputusan adalah orang-orang yang berkumpul dalam sebuah kelompok yang dimana dimanfaatkan untuk bisa mengambil keputusan tertentu. Misalnya, ketika kita memutuskan untuk mengadakan pesta di suatu tempat, kita memilih tempatnya untuk bisa berada di mana, ataupun ketika kita memutuskan untuk berlibur ke suatu tempat, ataupun seperti yang terjadi pada mahasiswa, misalnya mereka menanyakan jenis laptop apa yang biasanya yang baik digunakan oleh seorang mahasiswa. Maka ketika mendiskusikan hal tersebut secara bersama-sama, maka akan memberikan alternatif sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang benar. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah, di mana kelompok kecil ini adalah cara terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada jejaring komunikasi kelompok. Nah, jejaring komunikasi kelompok sendiri terbagi atas 5, yaitu yang terdiri atas roda, rantai, Y, lingkaran, dan juga bintang. Nah, roda sendiri adalah di mana pemimpinnya yang menjadi fokus ataupun perhatian, di mana dia sebagai tokoh sentral yang menjadikannya sebagai sumber informasi dan juga target dari komunikasi tersebut. Di mana dalam sebuah hasil penelitian dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Komunikasi Kelompok Terhadap Solidaritas Unjuk Rasa Mahasiswa menunjukkan bahwa ternyata indikator yang menjadikan jaringan komunikasi kelompok tersebut itu diterapkan, di mana mereka menunjukkan bahwa jaringan komunikasi kelompok yang paling tinggi itu berada pada opinion leader. Artinya apa? Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin kelompok tersebut sangat berperan penting terhadap jaringan komunikasi dan yang menjadi bagian penting terhadap sumber informasi yang ada dan juga terhadap target-target komunikasi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu rantai, di mana anggota dapat berhubungan dengan anggota B, kemudian B dengan C, dan begitu pun dengan seterusnya, di mana struktur atau polanya tersebut seperti rantainya. Kemudian yang ketiga adalah Y, di mana 3 orang dapat berhubungan dengan orang-orang yang ada di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi hanya ada 2 orang saja yang dapat berkomunikasi dengan orang di sampingnya saja. Selanjutnya yang keempat ada lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah di mana setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang yang ada di samping kiri maupun samping kanannya. Nah, ini tentu berbeda dengan pola pada rantai dan juga pada pola Y. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah bintang. Ini merupakan kata lain dari di mana semua salurannya, yaitu setiap anggotanya dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok lainnya. Nah, dalam sebuah hasil penelitian dalam jurnal Analisis Peran Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan, di mana menunjukkan bahwa peran anggota kelompok tersebut dalam sebuah jaringan komunikasi tersebut sangat penting, di mana tidak hanya satu orang saja yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi, tetapi ada beberapa orang yang mampu dijadikan sebagai sumber informasi. Hal ini dikarenakan mereka juga mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga mereka bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan dan juga kelemahan yang ada dalam komunikasi kelompok. Tentunya dalam komunikasi kelompok sendiri pastinya memiliki yang namanya keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu di mana kita mempunyai lebih besar pengetahuan dan informasi yang akan kita peroleh.
Tentunya, dengan adanya komunikasi kelompok tersebut, kita berjumpa dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, maka tentu akan memberikan pengetahuan dan juga berbagai macam informasi yang akan kita peroleh, sehingga itu akan menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Kemudian yang kedua adalah jumlah pendekatan yang lebih banyak terhadap masalah-masalah yang akan kita pecahkan. Ketika kita berada dalam suatu kelompok, maka akan lebih mudah kita mencari suatu solusi dari permasalahan karena kita menggunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di mana hal tersebut berasal dari masukan-masukan dari para anggotanya sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mencari sebuah solusi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian yang ketiga di mana peran serta anggota dalam penyelesaian masalah tersebut akan menghasilkan lebih banyak alternatif. Nah, dengan adanya anggota-anggota tersebut, kita akan saling berbagi solusi di antara kita dan menciptakan bagaimana alternatif-alternatif yang harus kita gunakan dalam suatu pemecahan masalah sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih benar dan juga pemecahan dari suatu masalah yang akan lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. Ketika kita berada dalam suatu kelompok, maka kita akan belajar untuk bisa menerima dan juga mentoleransi keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah kelompok, di mana hal tersebut demi kepentingan-kepentingan bersama, bukan berdasarkan kepentingan pribadi kita. Selanjutnya, kelemahan dalam komunikasi kelompok. Nah, dalam komunikasi kelompok juga terdapat yang namanya kelemahan, di mana yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya tekanan sosial. Nah, ketika kita berada dalam suatu komunikasi kelompok, pastinya tentunya kita ada tuntutan-tuntutan di dalamnya, sehingga terkadang tuntutan-tuntutan tersebut justru tak jarang menjadikan sebagai tekanan kita ketika kita berada dalam sebuah lingkungan sosial tersebut atau dalam sebuah kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang kedua, adanya dominasi anggota tertentu. Kita juga sering menemui yang namanya ketika dalam sebuah kelompok kecil, ada beberapa orang yang ingin menguasai, yang ingin memegang kendali, di mana mereka ingin mendominasi ketika mereka berada dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya konflik dalam kelompok untuk memenangkan suatu argumentasi. Ketika kita jumpai dalam suatu kelompok-kelompok kecil di mana terkadang konflik-konflik juga timbul ketika beberapa orang ingin tetap mempertahankan argumentasi tersebut, sementara beberapa orang juga tidak ingin mengalah terhadap argumentasi tersebut. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengantar komunikasi kelompok. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.